Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrendi Pramudia, berasal dari Ngawi, Fakultas Sains Teknik, jurusan Teknik Arsitektur. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran virus COVID-19 dan penangkalan atau pencegahan agar tidak tertular satu sama lain. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus COVID-19 ini. Di negara kita, protokol kesehatan dikenal dengan sebutan 5M. Berikut ini protokol kesehatan 5M. Ya, di sini saya akan menjelaskan prokes 5M, yaitu yang pertama mencuci tangan, 2 memakai masker, 3 menjaga jarak, 4 menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Dan saya di sini akan menjelaskan lebih rinci dari yang pertama, yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus COVID atau corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya 20 detik beberapa kali sehari, yaitu terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung, saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Kurang lebih kadar 60%. Dan yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit, bukan orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah seiring bergulirnya waktu. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara, khususnya Indonesia. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika yang pertama, yaitu terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. 2. Terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah terlalu berlebihan. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan sempit. Dan yang terakhir, yaitu kelima, tidak bisa menjaga jarak maksimal 2 meter. Menjaga jarak. Yang ketiga, protokol kesehatan lainnya perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan pengendalian COVID-19 atau COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa jenis teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengatur jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan
yang juga harus dilakukan. Menurut Kemenkes RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 juga semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan mengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terpapar virus COVID-19 atau virus corona. Yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Nomor 5. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Untuk itu, penting bagi kita untuk mematuhi protokol dari pemerintah. Salah satunya 5M tadi yang saya sampaikan tadi. Dan kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya vaksinasi di Indonesia, negara kita. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah menganjurkan agar semua orang mendapatkannya. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksinasi COVID-19 adalah menurunkannya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Selain itu, vaksin COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Jadi itu teman-teman, narasi prokes dari saya. Tetap jaga kesehatan, cintai keluarga di rumah ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai prokes dan mengenai penyebaran virus COVID-19 dan pencegahannya. Sekian dari saya, dan jangan lupa memakai masker saat di rumah maupun keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.